Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat pagi rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Tidak ada kata yang paling pantas untuk selalu kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Hidup ini gak lepas dari suka atau gak suka. Hidup ini gak lepas dari bahagia atau sedih. Hidup ini gak lepas dari mudah atau susah. Nabi Muhammad kalau lagi bahagia, lagi seneng, lagi sumringah, lagi bombong, beliau mengucapkan alhamdulillah. Tapi panjangnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini yang diucapkan Nabi kalau lagi bahagia dan senang. Alhamdulillah
bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya baca, panjenengan ngikuti biar setidaknya semoga bisa hafal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Iya, dihafalkan karena saya yakin panjenengan hidupnya banyak bahagia, banyak-banyak mengucapkan zikir ini. Terus kalau lagi sedih, Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan Alhamdulillah. Tapi lengkapnya bukan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, tapi Alhamdulillah ala kulli hal. Nanti artinya habis ini saya sebutkan. Nabi Muhammad kalau lagi sedih, kalau lagi gak suka, kalau lagi ada musibah atau terkena musibah, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Saya baca, panjenengan bisa ikuti. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke, mudah insya Allah. Nanti bisa diucapkan kalau lagi senang, Alhamdulillah, apa tadi? Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa sih artinya? Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa sehat seperti ini karena siapa sih? Karena Allah. Kita bisa punya pekerjaan karena siapa? Karena Allah. Kita punya anak karena siapa? Karena Allah. Kita punya rezeki karena Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Itu kalau lagi senang. Kalau lagi sedih, apa tadi bacanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Arti letter luck itu kalau kata perkatanya Alhamdulillah ala kulli hal itu segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Kalau mudahnya wes pokoke alhamdulillah. Itu kalau lagi sedih. Lihat ini, Nabi Muhammad kalau senang mengucapkan alhamdulillah. Kalau lagi sedih mengucapkan alhamdulillah. Berarti tidak ada kesempatan, tidak ada ucapan yang terbaik melebihi ucapan alhamdulillah. Dan benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Jangan kan apal itu? Afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah pengajian Jemuah Pagi yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, sosok yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah beliau, ajaran beliau, dan juga hadis-hadis beliau hingga hari kiamat kelak. Kita berdoa semoga kelak di hari kiamat kita dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di surga Firdaus yang paling tinggi. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya mau nanya saya panjenengan pingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Oh pingin, jelas Ustaz. Pertanyaannya salah Ustaz, karena jelas pasti pingin. Syafaat Nabi itu adalah pertolongan dari Nabi Muhammad. Ya mudahnya lobbynya Nabi Muhammad agar kita bisa masuk surga. Itu syafaat. Kata Nabi Muhammad, siapa saja yang membaca doa setelah azan, doanya gimana? Allahumma rabba hadhihi da'watid wassalatil ati Muhammadanil wasilata wal wab'adhul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca doa ini wajabat lahul syafaati. Atau kama qala Nabi, wajib, lihat bahasa Nabi Muhammad, wajib dapat syafaatku. Siapa yang baca doa setelah azan wajib dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disia-siakan. Kalau panjenengan memang pingin dapat syafaat Nabi Muhammad, pingin dapat lobbynya Nabi Muhammad agar panjenengan dilebetkan ten swarga, banyak-banyak mengucapkan doa setelah azan. Setelah selesai azan jangan sampai lupa. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semoga saya, panjenengan semua kelak dimasukkan di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad dan seluruh para nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita insya Allah gak jauh dari Nabi Ibrahim. Kita sekarang masih berada di bulan yang mulia. Bulan apa saat ini? Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah, maka nggak lepas dari Idul Adha. Kalau bulan Ramadan nggak lepas dari puasa. Kalau bulan Syawal nggak lepas dari Idul Fitri. Nah kalau bulan Dzulhijjah mesti nggak bisa lepas dari Idul Adha. Kalau kita bicara Idul Adha, pertama kali mungkin yang akan kita pikirkan atau pertama kali yang muncul di benak adalah prosesi ibadah apa kira-kira? Haji atau ibadah korban. Kalau ibadah korban nyembelih, maka otomatis kita akan kembali flashback kepada kisah dua nabi. Siapa dan siapa? Ibrahim dan Ismail. Saya yakin Bapak Ibu, yang jenengan kemarin hadir saat sholat Idul Adha di Cetayu kah, di Masjid Al-Ihsan kah, atau di Pusri biasanya juga ada, atau di mana saja, mesti khutbah Idul Adha nggak jauh dari pelajaran yang bisa diambil dari Nabi siapa? Ibrahim. Itu pasti, saya yakin 1000%, bukan 100% lagi. Tapi insya Allah, walaupun mungkin secara tema sama, tapi saya ingin mengemas, ingin menyampaikan kepada panjenengan hal-hal yang mungkin bisa jadi tidak banyak disebutkan oleh para khutbah, oleh para khatib saat Idul Adha berkaitan tentang kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dan juga istrinya Sarah ataupun Hajar. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dua ayat yang ingin saya sebutkan di awal sebelum saya bicara tentang teladan yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, surat Yusuf
Surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 111. Surat napa wau? Yusuf. Ayat pinten? Nggih, 111. Napa niki ayatnya? Ayatnya berbicara tentang cerita, kisah yang ada dalam Al-Quran. Semuanya ada pelajaran. Allah nggak mungkin cerita dalam Al-Quran bukan untuk hal yang sia-sia. Tapi cerita-cerita dalam Al-Quran semuanya isinya pelajaran. Saya bacakan surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman, sampai jenengan mungkin bisa lihat, nggak apa-apa kalau pas buka mushaf atau buka HP, buat pilih saya salah menyebutkan ayat atau suratnya. Allah berfirman, ada yang sudah buka? Apa ibu punten? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada cerita-cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ibroh. Ibroh itu artinya pelajaran. Untuk siapa? Liulil albab. Untuk orang yang mau berpikir. Jelas sudah bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu banyak cerita. Cerita nabi-nabi, cerita orang kafir, cerita orang soleh, cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Semuanya tujuannya satu, ibroh, pelajaran. Untuk siapa? Liulil albab. Untuk orang yang mau berpikir. Oke, ini pertama. Berarti tujuan kita belajar tentang Nabi Ibrahim karena memang cerita beliau banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan kita ingin mengamalkan ayat ini, ingin mengaplikasikan ayat ini, ingin mengambil pelajaran dari kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihis salam. Ayat yang kedua sebagai muqaddimah yang ingin saya sampaikan, surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat setunggal kali tiga sekawan, ayat sekawan, ayat 4. Surat napa wau? Mumtahanah. Ayat pinten? Ayat 4. Sampun dibuka? Sampun. Nggih. Allah Ta'ala berfirman, lihat ini. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, dan seterusnya sampai situ aja. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada untuk kalian suri tauladan yang baik. Pada siapa? Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sering dengar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang baik. Ternyata dalam surat Al-Mumtahanah ayat pinten wau? Ayat 4, Allah menyampaikan pada diri Nabi Ibrahim juga ada suri tauladan. Berarti ini kabar dari Nabi Muhammad, dari Allah Ta'ala, informasi sekaligus perintah. Allah Ta'ala menyampaikan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan. Ini kan bentuknya kabar, informasi. Mas, mbak, bu, pak, mbak, bahwa pada diri Nabi Muhammad enten suri tauladan engkang sae. Ada suri tauladan yang baik. Perintahnya secara tidak langsung jadikan Nabi Muhammad suri tauladan. Allah menginformasikan sekaligus Allah memerintahkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang berhak untuk dijadikan idola, contoh panutan yang baik.
Sama pada diri Nabi Muhammad, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada suri tauladan yang baik. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya mepet, kita langsung saja, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim? Banyak, saya nggak sebutkan cerita Nabi Ibrahim, enggak, tapi saya sebutkan cerita yang berkaitan tentang teladan yang bisa kita ambil. Pertama, bisa diingat, bisa dicatat. Nanti sampaikan kepada grup WA panjenengan, di-share ke anak mantu, karena ini penting. Pertama, al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan amal perbuatan. Itu pelajarannya itu. Apa maksudnya Ustadz? Nanti kita akan lihat. Saya izin minum terlebih dahulu, mbok pilih panjenengan badhe ngunjuk di sketsakan. Bismillah. Pelajaran pertama, apa tadi Bapak Ibu? Balasan tergantung dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kisah Ibrahim selaku bapaknya Ismail, dan Allah juga menyebutkan kisah tentang Ismail selaku anaknya Ibrahim. Saya ulang ini, penting ini. Allah Ta'ala menyebutkan kisah tentang bapaknya Ismail, namanya Ibrahim, dan Allah juga menyebutkan tentang anaknya Ibrahim yang namanya Ismail. Berarti bapak dan anak dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran, anaknya Ismail juga disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ada satu pelajaran, tadi pelajarannya sudah saya sebutkan, balasan itu tergantung dengan amal perbuatan. Mudahnya orang kalau nandur jagung, ya otomatis keluarnya jagung. Nandur duren, keluarnya duren. Oke. Orang yang berbakti sama orang tuanya, otomatis kelak anaknya akan berbakti kepada dirinya. Saya ulang ini. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang yang baik sama orang tuanya, orang yang sopan sama orang tuanya, maka anaknya kelak akan baik, berbakti dan sopan kepada dirinya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibrahim dan anaknya namanya Ismail. Oke Bapak Ibu, bisa dilihat Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 44. Silahkan dibuka biar panjenengan lihat. Ibu-ibu aja biasanya yang semangat buka. Buka surat Maryam ayat ke 44. Maryam itu surat ke-19 mungkin, setelah surat Al-Kahfi 18, mohon maaf, yang dibaca hari ini 18 atau 19 saya lupa itu, 19 nggih leres. Ayat 44, ayat 44, 45, 46. Dari 42, mohon maaf, 42, 43, 44. Sampun? Apa ayat 42? Idz qala li abihi ya abati. Oke, yang ingin saya garis bawahi adalah lafal ya abati. Ayat 43 ada kata ya abati lagi? Ada. Ayat 44 ada kata ya abati lagi? Ada. Oke, saya cukup 3 saja. 40 berapa tadi ibu-ibu dan bapak-bapak? 42, 43, 44. Lihat bagaimana sopan santunnya Ibrahim kepada bapaknya. Saat itu status bapaknya muslim atau kafir? Kafir. Tapi lihat bahasa Arabnya bapak, panjenengan insya Allah tahu bapak niku bahasa Arab abi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memanggil bapaknya dengan lafal ya abi,
Tapi Nabi Ibrahim memanggil bapaknya dengan lafal ya abati. Ya abati itu bukan sekedar wahai bapakku, tapi wahai bapakku tercinta, wahai bapakku tersayang. Jadi panggilan kasih sayang. Kalau anak kan ibni, tapi lihat ya bunai, ya bunayya, bukan ya ibni. Kalau ibni ki le, tapi kalau ya bunayya, sayangku, cintaku, anakku tersayang, seperti itu. Oke ya, ya abati, ya abati, ya abati. Wahai bapakku tersayang, wahai bapakku tersayang, wahai bapakku tersayang. Sopan ini sama bapaknya, padahal bapaknya kafir. Suatu ketika, saya sebelum lanjut kisah ini, saya ingat kisah yang lain. Mohon maaf, saya pergi ke kisah yang lain. Suatu ketika ada sahabat Nabi Muhammad remaja datang ke Rasulullah, mengeluhkan bapaknya selalu ngerepoti. Selalu ngerepoti. Kalau minta uang, minta sama anak terus. Datang sama Rasulullah, kemudian cerita, ya Rasulullah, bapakku itu selalu minta duit sama saya terus. Habis itu dipanggil bapaknya oleh Rasulullah SAW, ditanya, wahai Pak, jenengan betul seperti yang diceritakan oleh anak panjenengan? Ceritanya panjang, cuman saya singkat saja. Betul ya Rasulullah. Terus kalau saya tidak minta duit sama anak saya mau minta duitnya sama siapa? Akhirnya Rasulullah SAW, apa respon Nabi Muhammad? Beliau marah, wajahnya merah, kemudian beliau pegang ini, apa ini namanya? Kerah anak tadi. Dan beliau mengatakan, anta wa maluka li abi. Kau dan hartamu itu milik bapakmu. Sehebat apapun dirimu, sekaya apapun kamu, sebanyak apapun jabatanmu, dan setinggi apapun kursimu, kau dan bapakmu itu milik, kau dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi nggak ada istilah orang tua kalau sudah sepuh, tiang sepa kadang kan tinggal bareng sama anaknya. Nggak ada istilah bapak orang tua, apa namanya tuh? Saya tadi ketemu, cuman kok ini keluarnya lupa. Numpang. Nggak ada istilah orang tua numpang sama anaknya. Uang rumah yang ditinggali anaknya, sebenarnya kata Nabi Muhammad itu adalah milik bapaknya. Anta wa maluka li abik. Kau dan hartamu itu milik bapakmu. Lihat, Nabi Ibrahim bapaknya kafir, tapi lemah lembut. Apa yang terjadi? Balasan tergantung atau sesuai dengan perbuatan. Karena Ibrahim baik sama orang tuanya, Allah berikan anak yang baik kepada Ibrahim. Kita lihat Ismail alaihi salam. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Sofat, surat As-Sofat ayat 102. Surat As-Sofat ayat 102. Suratnya berapa saya lupa. Nabi Ibrahim cerita, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, saya ngimpi dan saya melihat Anda tak sembelih. Bagaimana pendapat Anda, wahai anakku? Lihat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diskusi sama anaknya. Wahai anakku, saya ngimpi kalau saya nyembelih panjenengan. Pendapat panjenengan gimana? Apa jawaban anaknya? Tadi surat apa tadi? As-Sofat ayat ke 102. Lihat lafal yang sama, redaksi yang sama. Ismail mengatakan ya abati.
Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, kerjakan apa yang kamu diperintahkan. Engkau akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Tapi yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, lihat bagaimana Nabi Ibrahim memanggil bapaknya dengan panggilan sopan. Allah berikan kepada Ibrahim seorang anak yang juga memanggil Nabi Ibrahim dengan panggilan sopan. Bapaknya Ibrahim memanggil bapaknya ya abati. Allah berikan keturunan yang sama-sama memanggil Ibrahim dengan panggilan ya abati. Ini pelajarannya, balasan tergantung dengan amal perbuatan. Kalau lagi kumpul di rumah simbah ini, misalkan kumpul di rumah petuah, kalau orang Pekalongan bilang, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, malam lebaran ini kumpul bareng. Anak pertama sudah punya anak 5, anak kedua punya anak 3, anak ketiga punya anak 1, 4, 5 belum nikah. Misal nih, kumpul di rumah petuah sama simbahnya malam lebaran. Anak nomor 1 petingkah, naik meja, naik kursi, dilalah nyenggol gelas, gelasnya pecah. Simbahnya ketawa-ketawa aja, tapi kan bapaknya ibunya kan nahani. Ya Allah le, saya nganteng sih le, ojo petingkah, bapak izin karo simbah. Simbahnya cuma senyum mengatakan, ora popo, cilianmu yo koyo kui. Ora popo, cilianmu yo koyo kui podo bae. Luwih petingkah kowe ketimbang anakmu. Lah ini menunjukkan bahwa ya seperti itu anakmu, seperti itulah cerminan diri kita dulu. Kalau kita ingin anak kita kelak baik sama kita, ya kita sekarang baik sama orang tua. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, lihat Ibrahim mengajarkan kepada kita balasan itu tergantung dengan amal perbuatan. Karena Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, walaupun Azar itu kafir, dengan ucapan yang baik Allah berikan keturunan yang juga mengucapkan dengan ucapan yang baik. Itu pelajaran yang pertama. Apapun panjenengan Bapak Ibu pingin hal yang baik, kerjakan sesuatu yang baik. Jangan pernah merasa letih, bosan dengan berbuat baik kepada orang. Ada kisah lagi. Ada orang tua pun sepuh, tiang sepah nih, nandur pohon kelapa lah, anggap aja pohon kelapa atau pohon mangga, yang buahnya nunggunya lama. Kalau pohon subhanallah, cabai cepet, berapa bulan mungkin sudah keluar. Tapi kalau pohon mangga, pohon kelapa kan nunggunya lama, tahunan. Orang tiang sepah nandur kelapa atau nandur pohon mangga, ditanya sama orang, "Mbah, lah jenengan nandur pohon mangga, nandur pohon kelapa, tapi jenengan pun sepah nih, kita pun sudah tua. Ini jenengan kayaknya nggak bakal dapat menikmati buah yang panjenengan tandur." Apa jawaban simbah tadi? Zaro'a abauna fa'akalna. Tuh lihat ada pohon banyak, itu yang nandur bapak simbah-simbah kami, dan kami sekarang yang menikmati buahnya. Dan sekarang saya yang nandur, bisa jadi saya nggak menikmati buahnya, tapi kelak anak saya yang akan menikmati buahnya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Jangan pernah merasa bosan untuk menanam kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu tidak kita rasakan, tapi kelak yang merasakan adalah anak cucu kita. Ketemu orang, salaman, sikepan, ternyata ya Allah, biyen aku pernah ditulung karo bapakmu, saya kita tolong, kowe pengen jajan apa? Silahkan. Atau yang semisalnya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga panjenengan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya ulangi, pelajaran pertama apa tadi? Balasan tergantung amal perbuatan. Kalau berbuat baik pasti dibalas dengan baik, kalau berbuat jelek pasti dibalas dengan kejelekan. Yang kedua,
percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana pelajaran ini diambil? Dari kisah istrinya Nabi Ibrahim yang kedua. Siapa namanya? Yang kedua, Hajar. Yang pertama namanya Sarah. Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Yang kedua, Hajar. Dengan kisahnya tahu insya Allah ketika Hajar baru melahirkan Ismail kecil dan bayi, langsung diminta oleh Allah untuk berpisah sama Ibrahim dan diletakkan di tempat yang tidak ada air. Cukup satu kata ini menunjukkan kalau tempat tidak ada air, otomatis tidak ada kehidupan. Karena semua butuh air. Manusia butuh air. Kalau kata iklan, 75% tubuh manusia dari air. Hewan butuh air. Tumbuhan, beberapa tumbuhan memang nggak butuh air, tapi secara global butuh air. Semua kehidupan butuh air. Ini Ibrahim meletakkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih menyusui. Ibunya butuh air banyak untuk menyusui anaknya, tapi ditinggal di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada kehidupan sama sekali. Pelajaran yang bisa diambil, percaya sama Allah. Husnudzon, positive thinking sama Allah, berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Hajar diletakkan di situ, Ibrahim tidak bilang apa-apa. Dari perjalanan, kayaknya kalau tidak salah Nabi Ibrahim saat itu berada di Irak. Nabi Ibrahim di Irak berjalan sama istrinya Hajar dan bawa anaknya yang masih kecil, dibawa di Makkah yang saat itu belum ada kehidupan sama sekali. Dibawa di situ, tidak ada orang. Ibrahim selama perjalanan disebutkan nggak banyak bicara. Bayangkan, menunggu anak 30 tahun. Ibrahim dapat anak pertama Ismail itu menunggu kurang lebih 30 tahun. Bukan setahun 2 tahun, 30 tahun. Setelah anaknya lahir, ternyata harus dipisah. Laki-laki itu kalau sedih, kalau banyak masalah, lebih memilih untuk diem. Kalau perempuan ngomel gitu. Ini yang bicara perempuan langsung ini. Ngomel, nangis. Kalau laki-laki mending diem. Budrek, mumet, sedih, diem. Keluar, nongkrong di depan rumah malam-malam sambil ngopi. Kunta-kuntu, ketap-ketip, itu laki-laki. Kalau lagi sedih, ketimpa musibah, lebih baik diem. Terkadang kalau ngomong, malah nggak kuat menahan air mata. Itu Ibrahim alaihissalam. Diem selama perjalanan. Sampai meletakkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil pun diem. Habis itu pergi pun nggak ngomong apa-apa. Jadi di drop, habis itu langsung pergi. Bayangkan itu, Bapak Ibu. Istrinya bingung. Ya Ibrahim, aina tadhab? Wah Ibrahim, jenengan mau pergi kemana? Diem aja, nggak ngomong sepatah kata pun. Ditanya lagi, ya Ibrahim, aina tadhab? Wah Ibrahim, jenengan badhe tindak pundi? Diem aja, nggak ngomong, nggak noleh, nggak ngomong, tetap jalan. Yang ketiga kali, ya Ibrahim, aina tadhab? Wah Ibrahim, jenengan mau pergi kemana? Nabi Ibrahim tidak menjawab apapun, pun tidak melihat. Jenengan kalau mau berangkat haji, misalkan punya anak kecil mau berangkat, itu rasanya aduh nggak kuat. Apalagi kalau anaknya kelayu nangis, ya Allah, tambah gregel. Nabi Ibrahim, anaknya masih kecil, ditunggu 30 tahun, masih nyusui ibunya, ditinggal di tengah kehidupan yang di tengah tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Setelah itu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini? Ibrahim cuma bilang satu kata, nggih. Nggih.
Ya, na'am. Ya Allah. Kalau kita ibu-ibu gimana punya suami seperti itu? Kok pijar dalah kene-kene, kembalikan saya saja ke rumah orang tua saya. Gemes itu. Ditaruh di tengah kehidupan Ibrahim. Ini bapakku, ibuku mau bilang apa kalau saya seperti ini? Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Naam, iya. Ibrahim tetap jalan, nggak berani nengok. Kalau nengok, tumpah itu air matanya. Dan khawatir, disebutkan oleh para ulama, kalau Nabi Ibrahim menangis akan mengurangi tingkat keikhlasannya dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar makanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan predikat yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Predikatnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Karena beliau menjadikan Allah paling atas, tidak ada yang bisa seperti ini. Iya, tetap jalan. Ya sudah, lihat. Tapi yang pelajaran percaya sama Allah adalah ucapan Hajar. Hajar mengatakan setelah mendengar Ibrahim mengatakan na'am, iya, Hajar mengatakan oke, Allah berarti tidak akan menyia-nyiakan kita. Padahal kondisinya menyusui. Ibu menyusui itu, apalagi anaknya lanang, minumnya doko kalau orang Pekalongan bilang. Makannya harus banyak, minumnya harus banyak, karena anaknya laki ini menyusuinya doko. Doko itu bahasa Bojong, tidak tahu bahasa Pekalongan. Sama gitu, doko. Lahap. Di tengah tempat yang tidak ada kehidupan, nggak ada orang. Subhanallah. Ya sudah, kalau seperti itu, kalau Allah yang memerintahkan, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Lihat ini percayanya seorang wanita kepada Allah Ta'ala. Seorang anak kecil, Bapak Ibu, panjenengan pernah punya anak kecil, atau panjenengan pernah punya cucu. Anak kecil, contoh konkret ini, anak kecil ketika dimban, kemudian diuncal-uncal kayak gitu, orang Pekalongan bilang ya, diuncal-uncal kayak, dilempar-lemparkan, itu anaknya nangis apa ketawa? Ketawa, gegrek, bukan ketawa lagi. Dilempar, pegang lagi sama orang tuanya, dilempar, pegang lagi sama orang tuanya, itu ketawa, gegrek, nggak nangis. Kenapa kok bisa ketawa dan nggak nangis? Karena anak tadi percaya bapaknya tidak akan melepaskannya. Seorang penumpang pesawat, dia bisa naik pesawat dengan tenang, bahkan mungkin selfie, ditaruh di status, bahagia saya bisa naik pesawat. Kenapa dia tidak takut dan tidak merasa nangis dan takut kepada pesawat tersebut, padahal pilotnya dia tidak kenal? Kenapa bisa seperti itu? Karena jawabannya satu, karena penumpang tersebut percaya kepada pilotnya bahwa pilotnya tidak akan mungkin mencelakakannya. Seorang penumpang yang berjalan di atas kapal, melewati samudra, melewati lautan, melewati ombak yang luar biasa, dia nggak kenal sama nahkodanya, dia nggak kenal sama ABK-nya, anak buah kapalnya, tapi dia bisa tersenyum, bahagia, bayar mahal untuk bisa naik itu. Kenapa? Karena dia percaya, padahal dia tidak kenal sama nahkodanya, dia nggak kenal sama pilotnya. Terus kenapa kita bisa percaya kepada orang yang nggak kita kenal, tapi kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang telah mengatur hidup kita. Satu poin, satu statement, satu pernyataan yang semoga menjadikan kita percaya 100% kepada Allah. Allah lebih sayang kepada kita melebihi ibu kita kepada kita. Lalu kenapa kita tidak bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat, Hajar mengatakan kalau Allah yang sudah memerintahkan, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, wahai Ismail. Masih kecil itu anaknya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saya nggak panjang lebar karena waktunya pendek. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Balasan tergantung dengan amal, perbuatan. Kalau kita baik sama orang, orang pasti baik sama kita. Kita sopan sama orang tua, anak kita pasti bakal sopan sama kita. Yang kedua tadi, yang dua dulu. Apa tadi? Percayalah kepada Allah. Allah yang mengatur semua hidup kita. Yang ketiga sekarang, bahasa Jawanya ngeyel. Ngeyel itu bahasa Indonesia apa nih? Tidak usah ngeyel dengan perintah Allah. Apa ngeyel itu bahasa Jawanya? Bantah.
banyak nanya. Nggak perlu banyak nanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nyambung dengan poin kedua. Karena Allah nggak mungkin merintah, karena Allah nggak mungkin melarang, kecuali pasti baik. Jadi nggak usah ngeyel, protes. Mana pelajarannya? Kita lihat. Nabi Ibrahim, tadi saya ulangi, 30 tahun menanti kehadiran anak. Setelah anaknya lahir harus dipisah. Nabi Ibrahim apakah ngeyel? Tidak. Siap ya Allah, bawa. Ketika anaknya sudah besar, masih umur 5 tahun, 4 tahun, masih lucu-lucunya, datang perintah lagi. Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siap, itu nggak bertanya, ya Allah saya sudah nunggu 30 tahun, ya Allah anak dong wes metu anak jenengan nyuruh pisah sama anak saya. Setelah anak saya sudah besar, jenengan nyuruh saya nyembelih. Nggak ada seperti itu. Siap Ibrahim, sembelih anakmu. Siap Ibrahim, bawa anakmu di tempat yang tidak ada kehidupan. Siap. Nabi Musa alaihissalam, di depan Nabi Musa Laut Merah, di belakang Nabi Musa Fir'aun. Ibu-ibu bisa dibayangkan, bapak-bapak bisa dibayangkan. Nabi Musa itu berarti angkatan Nabi Musa, generasi Nabi Musa, laki-lakinya banyak atau sedikit? Generasi Nabi Musa yang pernah belum kena musibah, gagiang sholat, ndang sholat langsung, gagiang. Gak usah kebanyakan bingung, pusing, problem, kena musibah, langsung wudhu, sholat. Setelah sholat banyak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ustadz lanjut, boleh enggak ni'mal maula wa ni'man nasir? Boleh-boleh aja. Cuman yang diajarkan Ibrahim dan diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jenengan mau ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak masalah. Tapi tentu yang sesuai atau yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah melalui Ibrahim dan Nabi Muhammad, ini yang lebih baik, yang lebih utama. Jadi cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke api, ucapan terakhir yang diucapkan beliau sebelum dilempar, beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Apinya menjadi dingin dan menenteramkan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim, istrinya pertama sebelum beliau menikah dengan Hajar, beliau menikah dengan Sarah, ada keadaan fenomena atau peristiwa di mana Sarah ini direbut oleh orang jahat. Direbut oleh orang jahat. Nabi Ibrahim ketika itu langsung melaksanakan sholat. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan hal yang sangat beliau risau, khawatir, takut, beliau langsung ambil air wudhu, kemudian beliau langsung mengerjakan sholat. Maka dua hal, kalau jenengan banyak musibah, terkena sesuatu yang menyedihkan, dua. Apa tadi yang pertama? Sholat. Yang kedua baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan sekedar baca, tapi diresapi artinya. Apa sih artinya hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Terima kasih. Kalau mau bertanya tapi mungkin malu di forum, nanti tidak apa-apa, bertanya setelah selesai pengajian. Monggo yang mau punya pertanyaan dipersilakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ibu-ibu, mbok pilih ada banyak kesalahan dari saya menyinggung hati panjenengan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.